Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 16. Awalnya Child Emperor sangat panik setelah melihat Hellfire Flame dan Gelwin, terutama melihat Hellfire Flame yang memiliki rambut panjang dan sepintas mirip seperti Flashy Flash. Karena itu artinya Flashy Flash sudah mati. Tapi setelah penglihatannya lebih jelas, ternyata dia bukan Flashy Flash. Saat itu Phoenix Man pun tidak menyangka dua monster itu bisa mati, padahal mereka calon eksekutif. Dia pun langsung mewaspadai Flashy Flash yang berhasil mengalahkan mereka berdua. Setelah itu mereka berdua langsung menyerang Brave Giant secara membabi buta seperti binatang buas. Tapi Child Emperor berhasil menebas mereka. Sementara itu Phoenix Man membawa Waganma ke atas sambil berpikir bahwa dia akan menjadi dewa saja, karena Gyoro-Gyoro dan Orochi tidak akan bisa memiliki kemampuan sepertinya. Dengan kemampuannya itu, dia akan dengan mudah membangun pasukan monster yang tidak bisa mati. Lalu dia akan merekrut para eksekutif supaya mereka tahu bahwa dia lebih kuat dari mereka. Tapi saat Phoenix Man berada di tengah lubang jalur menuju atas, dari atas meluncur robot-robot kecil milik Child Emperor. Phoenix Man bersiap menghancurkan mereka. Hanya saja tiba-tiba Child Emperor mengubah bentuk robot-robot kecil itu menjadi sebuah bor robot tajam raksasa. Bor robot itu langsung menusuk Phoenix Man menuju bawah dan menghantam tebing tembok di sana. Beberapa robot melepaskan diri dan mengejar Waganma yang terjatuh. Tapi saat itu Phoenix Man masih bisa bertahan. Dia berhasil menghancurkan bor robot itu dan berlomba mengejar Waganma. Sementara itu, durasi penggunaan Brave Giant hanya tinggal 5 detik saja. Kemudian Child Emperor melepaskan serangan listrik dengan tenaga maksimal untuk menghancurkan semua musuh di sana. Para mayat monster itu pun langsung terbakar hangus. Tapi kondisi Child Emperor dan Brave Giant tidak baik-baik saja, karena serangan itu memberikan beban tekanan yang sangat tinggi pada Brave Giant. Lalu Brave Giant meluncur ke atas menuju Waganma dan para robot kecilnya. Setelah dekat, dia meminta para robot kecilnya bergabung menjadi sebuah tangan, lalu menggantikan tangan Brave Giant yang putus. Setelah itu dengan kedua tangannya, Brave Giant bersiap menembakkan serangan dahsyatnya ke arah Phoenix Man menuju atas. Serangan itu bernama Millennium Emperor Nova. Phoenix Man terkejut melihat tembakan besar menuju ke arahnya, tapi dia berusaha untuk menyerapnya. Hanya saja serangan itu benar-benar besar. Phoenix Man tidak bisa menahan ataupun menyerapnya. Serangan itu bahkan melesat cepat menuju permukaan dan keluar dari sana di antara bangunan-bangunan di atas yang hancur seketika terkena serangan itu. Tembakan itu tidak berhenti sampai di sana saja. Dia terus meluncur ke atas menembus awan yang sangat tinggi. Para pahlawan yang berjaga di atas sangat panik dan ketakutan. Mereka tidak tahu serangan apa itu sebenarnya. Sementara itu Brave Giant benar-benar rusak. Kerusakannya mencapai 96% dan sistemnya sudah mati total. Saking dahsyatnya serangan pamungkas Child Emperor tadi membuat semua air di bawah tanah menguap. Setelah itu Child Emperor mengecek sinyal rekan-rekannya dan semuanya ternyata masih baik-baik saja. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Itu bagus. Dari tadi aku sudah merasa risih dengan lembabnya tempat ini. Rasanya seolah-olah langit menyambutku sebagai raja baru." Kemudian dari atas muncul cahaya dan ternyata Phoenix Man masih hidup. Walaupun saat itu terlihat kostumnya sangat rusak. Dia terlihat sangat marah karena anak kecil seperti Child Emperor sudah merusak kostumnya. Itulah kenapa dari dulu dia tidak suka anak kecil. Child Emperor sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, "Aku menyerah jika memang serangan pamungkasnya tidak mempan." Lalu Phoenix Man mengatakan bahwa dia tahu Child Emperor sudah mengirim data pertempurannya ke suatu tempat. Dia akan mencari data itu. Lalu tim peneliti akan membedah Brave Giant dan isi kepala Child Emperor. Dia berniat akan membakar Child Emperor hingga hangus karena sudah melawannya. Tapi Child Emperor akan mengurung diri sampai ada bantuan datang. Karena serangan Phoenix Man sebelumnya tidak ada yang berhasil tembus sampai kokpit berkat lapisan inti pelindung yang sangat kuat dari Brave Giant. Hanya saja saat itu Phoenix Man menjadi burung pelatuk. Dia akan membuat lubang kecil di tubuh Brave Giant. Lalu dia akan menarik keluar organ tubuh Child Emperor dari lubang itu. Tapi ketika Phoenix Man meluncur ke arahnya, Child Emperor menarik sebuah tuas. Lalu dengan bantuan dorongan dari robot-robot kecilnya, Brave Giant melompat ke arah Phoenix Man. Kemudian Child Emperor membuka mulut Brave Giant dan di saat Phoenix Man masuk ke dalam mulut Brave Giant, Child Emperor keluar
keluar dari sana. Setelah itu robot-robot kecil mendorong mulut Brave Giant supaya tertutup. Phoenix Man pun sempat panik karena dia berada di ruang gelap dan sempit. Tapi tidak lama dari itu, dia menebas-nebas Brave Giant dari dalam dan berhasil keluar dari sana. Sementara itu kita melihat Hellfire Flame dan Gelwin entah kenapa berhasil hidup kembali secara penuh dengan kesadaran dan pikiran mereka masing-masing. Sedangkan Phoenix Man mulai menghampiri Child Emperor yang sudah tidak berdaya. Phoenix Man merasa kasihan kepada Child Emperor karena walaupun berhasil mengurungnya dalam ruang sempit dan gelap, tapi Child Emperor tidak punya cara untuk menyerangnya. Dan kemudian, di saat Phoenix Man akan menghabisi Child Emperor, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak karena ada sesuatu yang bergerak di dalam kostumnya, di mana itu adalah robot penggelitik milik Child Emperor yang dia masukkan saat Phoenix Man terkurung tadi. Robot itu bisa menggelitik hingga si target sesak nafas dan mati. Merespon hal itu, Phoenix Man berusaha merobek-robek kostumnya yang tidak bisa dia lepas itu, tapi ternyata saat itu dia bisa melepasnya dengan mudah. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Child Emperor yang memang sudah menduganya. Lalu dengan peralatannya, Child Emperor mulai menginjak, merobek, mencincang kostum Phoenix Man hingga terlepas semuanya. Sementara itu di tempat lain, di sebuah lorong, terlihat dindingnya rembes. Air mulai keluar dari setiap celah, dan di sana ada Saitama yang terlihat panik sambil menutup kepalanya dengan jubahnya. Dia berkata, setelah tadi gempa, sekarang bocor. Jangan-jangan ini air limbah. Lalu dari ujung lorong, Hellfire Flame dan Gelwin berlari ke arahnya. Mereka berdua tidak ingat dengan kejadian sebelumnya. Bahkan mereka tidak tahu kenapa mereka telanjang. Ingatan terakhir yang mereka tahu hanyalah saat bertarung melawan Flashy Flash. Lalu ketika melihat Saitama, mereka berdua tanpa basa-basi langsung menyerangnya karena mereka tahu Saitama pasti seorang pahlawan. Hanya saja serangan mereka berdua dengan sangat mudah dihindari oleh Saitama. Mereka sangat terkejut. Saitama bertanya, kenapa mereka tiba-tiba menyerang padahal tidak saling kenal. Hellfire Flame berkata, orang aneh lainnya muncul lagi. Mendengar itu Saitama berkata, kau membicarakan diri sendiri. Kau membiarkan benda yang tidak ingin aku lihat itu terpampang jelas. Lalu Gelwin berkata, tidak bisa kumaafkan. Kau bisa menghindari serangan kami. Kau harusnya dilenyapkan sekarang juga. Tapi sekarang kami ada janji untuk membunuh orang lain. Eksekusimu akan ditunda. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi dengan sangat cepat. Saitama hanya kebingungan sambil berkata, apa yang sedang dilakukan orang mesum itu di bawah tanah ini? Sementara itu, Child Emperor berhasil merobek semua kostum Phoenix Man. Dengan begitu, Phoenix Man tidak memiliki kekuatan kostumnya lagi, dan dia tidak akan bangkit lagi. Child Emperor merasa beruntung karena sebelumnya Phoenix Man tidak menggunakan serangan jarak jauh. Jika iya, Child Emperor akan dipastikan kalah saat itu juga, dan senjata terakhirnya tidak mempan terhadap Phoenix Man. Tapi menurut Child Emperor itu bagus, karena dia jadi tahu apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Lalu Waganma menghampiri Child Emperor sambil mengatakan bahwa dia tidak menyangka pahlawan kelas S akan kesulitan dalam bertarung. Menurut Child Emperor, dia pun panik karena musuh jauh lebih kuat dibandingkan perkiraannya. Lalu Child Emperor bertanya, apakah ada orang lain yang terperangkap di markas monster? Apakah benar hanya Waganma seorang? Waganma langsung mengingat Tareo, tapi dia berbohong kepada Child Emperor dengan mengatakan bahwa hanya ada dirinya seorang dan tidak ada yang lainnya lagi. Setelah mendengar itu, Child Emperor bertekad akan menjaga Waganma hingga berhasil keluar. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 16. Come on.